Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita berjamper yang mendatangi satu rumah sambil berteriak memanggil anak-anaknya. Honey, I'm home. Seorang pria bernama James muncul dan menyuruh wanita itu pergi. Ia sepertinya sangat marah dengan apa yang telah dilakukan wanita itu pada keluarganya. Melihat pria itu mengusirnya dengan sangat kasar, dengan penuh sakit hati wanita itu pun pergi dari rumah tersebut. Scene kemudian memperlihatkan dua gadis remaja bernama Lily dan adiknya yang bernama Nicole. Di sana juga ada ayah mereka yang bernama Michael. Rupanya hari itu Michael sudah tak sabar menyampaikan satu kabar gembira untuk mereka berdua. Michael mengatakan kalau sejak ibu mereka meninggal, Lily mengambil semua tanggung jawab mengurus adik dan ayahnya. Si ayah berpikir kalau sudah saatnya Lily menikmati masa remajanya seperti remaja lainnya dan berfokus pada sekolahnya. Karena itulah si ayah berniat memperkenalkan mereka dengan seorang teman wanita yang baru ia kenal di aplikasi Biro Jodoh. Lily sebenarnya anak yang baik, ia sama sekali tak keberatan mengurus adik dan menyiapkan sarapan untuk ayahnya. Namun di sisi yang lain, ia mengerti ayahnya kesepian. Ia pun dengan senang hati akan membuka diri untuk calon ibu tirinya. Mereka berdua pun sudah tak sabar bertemu dengan sosok teman wanita yang ayahnya ceritakan. Love you both. Bye, love you. Di luar sana, tanpa mereka ketahui, nampak seorang wanita yang tengah mengawasi aktivitas Lily dan juga Nicole. Setelah di kantor, rekan kerja Michael yang bernama Cynthia melaporkan hasil rapatnya bersama klien yang berjalan lancar. Atas hasil positif tersebut, Cynthia mengajak Michael merayakannya dengan sekedar makan malam bersama. Namun rupanya Michael menolaknya. Ia mengatakan sudah ada janji makan malam bersama kedua putrinya. Oh, come on. Doppio cappuccino. Di sore harinya Michael benar-benar mengajak teman wanitanya ke rumah. Ia lalu memperkenalkan kedua putrinya pada wanita yang diketahui bernama Maddie Sawyer. Baru pertama kali bertemu saja, Nicole sepertinya sangat mengagumi kecantikan paras Maddie. Setelah memuji kecantikan Maddie, Nicole lalu mengajaknya berkeliling di rumahnya. Thanks. Give her from Nicole before she talks both of her ears off. Saat makan malam tiba, mereka kembali berbincang-bincang. Maddie berusaha membuat kedua gadis tersebut terkesan dengan segala hal yang bisa ia lakukan. Tak hanya itu, ia juga pandai mencairkan suasana dan mengubah suasana menjadi begitu ceria. Tak lama Maddie mengatakan ingin ke toilet. Saat ia melihat kondisi sepi, diam-diam ia meletakkan sebuah kamera di salah satu lampu dinding. Tak hanya itu, saat kembali ke meja makan dan tak melihat seorang pun di sana, kembali ia memasang satu kamera lagi di ruangan tersebut. Maddie lalu mengambil ponsel Michael yang tergeletak di meja. Namun Lily yang melihat hal itu meminta ponsel tersebut dan mengembalikannya kepada ayahnya. Hari berikutnya Cynthia mendatangi Michael ke rumah. Rupanya hari itu Michael lupa kalau mereka ada janji rapat klien. Di sana Cynthia disambut hangat oleh Lily dan juga Nicole. Sepertinya mereka berdua telah begitu dekat satu sama lain. Cynthia juga sempat menyinggung perihal makan malam spesial bersama ayah mereka. Nicole pun menceritakan makan malam seru mereka bersama teman wanita ayahnya. Cynthia pun sepertinya sedikit kaget mendengar hal itu, karena Michael tak pernah menceritakannya. Sementara itu di luar sana Maddie memantau kejadian itu. Wajahnya terlihat kesal melihat Michael pergi bersama Cynthia. Hari berikutnya terlihat Lily dan Patrick berbincang di ruang utama. Maddie yang saat itu datang bertamu menguping pembicaraan tersebut. Tak lama kemudian Michael datang mengagetkannya, hingga ia pun terpaksa berpura-pura menyapa mereka berdua. Namun rupanya Lily merasa tak nyaman dengan banyak pertanyaan pribadi yang Maddie lontarkan kepadanya. Hal itu pun membuat Lily meminta Patrick segera pulang. Di malam harinya saat Michael bersama Maddie menghabiskan waktu berdua, Michael tiba-tiba menerima satu panggilan namun ia mengabaikannya. Beberapa saat kemudian, saat situasinya semakin menegangkan, seseorang tiba-tiba datang bertamu. Michael segera keluar yang rupanya Cynthia sudah ada di depan. Cynthia mengatakan ia membawa beberapa dokumen proyek penting Michael yang ketinggalan di kantor. Sementara itu, Maddie yang menguping pembicaraan tersebut semakin panas mendengarnya. Maddie tak mampu lagi menahan kesal dan cemburu. Ia lalu keluar sambil mengaku sebagai pacar baru Michael. Hal itu pun membuat Michael tak bisa lagi menyembunyikannya dari Cynthia. Cynthia yang mendengarnya tentu saja kaget, karena selama ini Michael tak pernah bercerita apapun.
Ia pun berusaha menjelaskan kalau kedatangannya hanya untuk mengantarkan dokumen agar tak terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Merasa dirinya mengganggu kenyamanan Michael dan Maddie, Cynthia pun berpamitan pulang. Saat mengantar Cynthia keluar, Michael menyampaikan permintaan maaf karena tak pernah menceritakan Maddie kepadanya. Rupanya Michael merasa sungkan mengingat Cynthia dan almarhum istrinya bersahabat dekat. Ia merasa butuh waktu untuk menyampaikan hal itu pada Cynthia. Cynthia mengatakan ia tak pernah keberatan Michael berhubungan dengan siapapun, asal ia dan kedua putrinya bahagia. Ia hanya kecewa Michael tak terbuka padanya, padahal ia sudah menganggap Michael seperti saudara sendiri. Saat Cynthia mau pergi, Lily menghampirinya dan meminta mengobrol sebentar. Di sana Lily pun berkeluh kesah tentang hubungan Maddie dan ayahnya. Ia menyampaikan kalau Maddie sebenarnya orang yang baik, namun kejanggalan yang ia dapati belakangan ini membuatnya sedikit khawatir. Menanggapi hal itu, Cynthia pun mengatakan jika Lily merasakan kejanggalan itu membuatnya khawatir, dengan senang hati ia akan mencarikan informasi detail mengenai calon ibu tirinya. Satu sore ketika Lily mengerjakan tugas essay di sekolahnya, ponselnya tiba-tiba berdering sehingga terpaksa ia menelpon di luar. Di saat yang sama, Maddie dan Michael terlihat baru kembali dari bioskop. Saat berbincang-bincang, Michael tiba-tiba juga mendapatkan telepon yang sepertinya sedikit privasi. Saat ia sendirian, Maddie berjalan-jalan dan tak sengaja ia melihat laptop Lily yang masih menyala. Iseng-iseng ia menggunakan kesempatan itu untuk mengintip sosial media Lily. Namun di saat bersamaan, Lily yang telah kembali memergoki aksinya. Lily pun sangat marah melihat Maddie membaca sosmed dan pesan pribadinya. Keributan itu pun membuat Michael datang. Lily pun langsung mengadukan apa yang telah dilakukan pacar ayahnya itu. Maddie berusaha menjelaskan kalau ia hanya meminjam laptop Lily untuk memesan pizza, dan ia tak sengaja membuka laman sosial media Lily. Michael tak bisa berkata apa melihat putri dan pacarnya sedang bertengkar. Ia pun hanya bisa melerai mereka dan mengatakan kalau Maddie mungkin memang tak sengaja melakukannya. Melihat ayahnya tak berpihak padanya, Lily pun sedikit kecewa. Ia pun pergi meninggalkan mereka berdua. I was just trying. Tak lama kemudian Michael mendatangi Lily ke kamar. Ia berusaha meredam amarah Lily yang mengatakan kalau Maddie benar-benar tak sengaja melakukannya. Michael lagi-lagi meminta Lily melupakan kejadian itu dan berusaha memaafkan ketidaksengajaannya. Tak hanya itu, Lily juga diminta menerima Maddie sebagai bagian dari keluarganya mulai dari sekarang, karena Michael berniat menikahinya dalam waktu dekat ini. Tentu saja hal itu membuat Lily kaget sekaligus semakin kesal, di mana ia kecewa karena ayahnya tak mempertimbangkan hal tersebut matang-matang apalagi minta izin kepadanya. Namun Michael tetap bersikeras. Meskipun ia tahu Lily tak menyukai calon istrinya, ia tetap meminta Lily menerima keputusan tersebut suka ataupun tidak suka. Hal itu tentu saja membuat Lily semakin kecewa. Ia merasa ayahnya kini sudah berubah. Saat itu juga ia meminta ayahnya keluar dari kamarnya. Di tempat berbeda, rupanya di saat yang sama Cynthia menerima pesan dari Lily. Lily menceritakan kalau ayahnya akan menikahi Maddie dalam waktu dekat ini. Cynthia pun hanya bisa meminta Lily agar sedikit bersabar. Saat itulah Cynthia mulai mencari tahu informasi Maddie dari sosial media dan dari internet. Setelah melihat profil dan beberapa foto di laman sosial media Maddie, Cynthia menemukan satu artikel terkait tentangnya. Hari itu juga Cynthia menuju ke alamat pria yang ada di artikel. Namun entah bagaimana caranya, Maddie berhasil mengendus aksinya tersebut. Cynthia mengetuk salah satu pintu rumah dan dibuka oleh seorang pemuda bernama Tyler. Awalnya Tyler menolak kedatangan Cynthia. Namun setelah memperlihatkan foto Maddie, ia berkenan menerimanya. Saat Cynthia menanyakan hubungannya dengan Maddie, Tyler mengatakan ia bukan bernama Maddie, melainkan Claire Sullivan. Ia juga menjelaskan pamannya pernah menikahi Maddie. Namun hubungan tersebut tak berlangsung lama karena tidak adanya kecocokan di antara Maddie dan ketiga anak tirinya. Akhirnya paman Tyler meminta Maddie pergi. Namun Maddie menolak dan malah menyandra ketiga anak tirinya. Tanya itu ia juga memerasi paman, hingga berhasil menguras banyak aset dan harta milik pamannya. Dari penjelasan singkat itu, Cynthia pun merasa keluarga Michael sekarang sedang dalam bahaya. Ia segera kembali ke mobil, namun ia sangat kaget melihat Maddie sudah ada di dalam mobilnya. How did you get into my... Maddie menanyakan tujuan Cynthia mencari tahu informasi tentang dirinya dan ikut campur dalam urusan rumah tangga Michael.
Cynthia pun menjawab kalau ia merasa perlu tahu bagaimana orang yang akan dinikahi Michael dan yang akan menjadi ibu tiri dari Lily dan juga Nicole. Baginya Michael bukan hanya sekedar rekan kerja, karena Michael dan almarhum istrinya sudah bersahabat dengannya sejak lama. Ia melihat bagaimana anak-anak Michael tumbuh dan sudah menganggap mereka seperti anak sendiri. Jadi ketika ada seseorang yang tidak jujur ingin menjadi ibu tiri mereka, ia merasa perlu turun tangan untuk mengungkap kebenarannya. Rupanya Maddie tak begitu senang mendengar jawaban tersebut, apalagi ketika Cynthia mengetahui beberapa nama samarannya, seperti Claire Sullivan dan juga Victoria. Ia pun mengatakan kalau apa yang ia lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri, dan ia akan menyingkirkan semua yang menghalanginya. Maddie lalu menjerat leher Cynthia dengan tali hingga Cynthia pun tewas di tempat. Setelah menghabisi Cynthia, Maddie mencari Tyler ke rumahnya. Tyler terlihat kaget, namun belum sempat ia berbuat apa. Maddie langsung menusuk perutnya hingga ia meninggal di tempat. Keesokan harinya, Lily mulai tak sabar menunggu telepon dari Cynthia, tanpa ia ketahui sesuatu telah terjadi padanya. Di saat bersamaan, wali kelas Lily yang bernama Miss Price mendatanginya dan mengingatkannya kembali kalau ia belum mengumpulkan esai ujian semester. Miss Price menanyakan apa tema yang akan diangkat Lily. Lily pun menjawab kalau almarhum ibunya akan menjadi tema utama dalam karyanya. Dan di hari Sabtu, ia pasti sudah mengumpulkannya. You're right, though. Sepulang sekolah, Michael menghampiri putrinya. Ia kembali mencoba meluluhkan hatinya Lily agar mau memaafkan Maddie. Ia menceritakan Maddie memiliki masa lalu yang sulit. Ibunya meninggal saat ia kecil dan ayahnya pun pergi meninggalkannya. Ia hidup sebatang kara diasuh dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Tak pernah ia merasakan sebuah kehangatan keluarga yang utuh. Awalnya Lily tak bisa menerima aksi pembelaan Maddie dari ayahnya. Namun setelah mendengar cerita tersebut, ia merasa prihatin akan kehidupan Maddie. Meskipun ia tahu cukup sulit memaafkannya, tapi Lily mengatakan akan mencoba berteman dengannya. Akan tetapi ia mengingatkan kembali sampai kapanpun Maddie tak akan pernah menggantikan almarhum ibunya. Di suatu sore saat Lily tengah berbincang dengan Patrick di tengah-tengah liburan mereka, ia iseng-iseng meminta Patrick meretas akun situs biro jodoh ayahnya. Lily ingin tahu apa yang menyebabkan Maddie begitu menarik bagi ayahnya. Patrick yang tahu banyak cara meretas komputer, kemudian mencobanya dan berhasil membobol akun tersebut. Disitulah kemudian mereka melihat profil Maddie, biodatanya serta alamat tempat tinggalnya. Hari berikutnya Maddie membuat sarapan spesial untuk semuanya. Ia ingin mencoba meluluhkan hati seorang Lily untuk kesekian kalinya. Di luar dugaan hal itu nampak mengesankan Lily dan juga Nicole. Lily pun mencoba menghargai usaha Maddie untuk mendapatkan perhatiannya kembali. Begitu juga dengan Nicole. Michael juga meminta Maddie sekali-sekali mengajak Lily dan Nicole berjalan-jalan. Mengingat Maddie terlihat begitu stres menyelesaikan esai ujiannya. Mendengar hal itu, Lily pun tak berani menolak. Ia masih ingat apa yang ayahnya pesan kemarin. Tak lama Maddie mengatakan ingin ke toilet. Ia lalu ke atas meninggalkan mereka yang tengah sarapan. Namun setelah berganti pakaian, bukannya langsung turun, ia malah diam-diam masuk ke kamar Lily. Dan kebetulan ponsel Lily tergeletak di ranjang. Di sanalah ia melihat esai yang dibuat Lily yang mengangkat tema "Ibuku adalah pahlawanku". Tentu saja hal itu membuat Maddie cemburu sekaligus kesal. Diam-diam ia mengubah isi dari esai tersebut dengan tema yang lain. Saat berada di taman, seorang pramusaji memuji kecantikan Maddie yang sangat mirip dengan Lily dan juga Nicole. Tentu saja hal itu membuatnya merasa tersanjung. Maddie pun mengatakan kalau dari lahir mereka memang mirip dengan dirinya. Bahkan sifat dan keanggunan mereka adalah cerminan darinya. Ketika mereka mau pulang, si pramusaji mengatakan agar Lily dan Nicole menjaga ibu mereka. Tentu saja Lily kaget mendengarnya. Mother. Sesampainya di rumah, Lily mengadukan hal tersebut pada Michael. Namun Michael rupanya sama sekali tak keberatan jika Maddie mengatakan hal tersebut. Maddie berusaha meminta maaf atas kejadian barusan. Ia berdalih ia hanya keceplosan dan tak ingin mengkoreksinya kembali. Akan tetapi Lily merasa Maddie tak akan pernah bisa menggantikan ibunya sampai kapanpun. Seharusnya ia mengatakan hal yang sebenarnya. Saat mau ke kamar, Lily melihat tas Maddie yang ada di tangga. Ia pun merasa penasaran melihat satu berkas dokumen yang terlihat begitu penting. Setelah melihat sepintas, ia pun membawanya ke kamar.
Tak lama Medi pun datang, namun ia tak menyadari apa yang hilang dari tasnya. Lily lalu menghubungi Patrick karena menemukan dokumen penting milik Cynthia di dalam tas Medi. Ia merasa aneh sekaligus khawatir. Bagaimana bisa Medi memiliki dokumen penting yang dimiliki oleh Cynthia? Patrick pun meminta Lily mengadukan hal itu pada ayahnya. Namun Lily tak mau melakukannya karena ia yakin ayahnya tak akan percaya dengan apa yang ia katakan. Lily lalu meminta Patrick meretas email Medi untuk mencari petunjuk atas kejadian itu. Akan tetapi sepertinya mereka sedang dalam masalah besar, karena Medi di luar sana mendengar apa yang mereka bicarakan. Keesokan harinya Lily menanyakan hasil esai yang telah ia kirimkan kepada Mrs. Price. Rupanya Miss Price sedikit kecewa dengan esai yang dibuat Lily, karena awalnya Lily mengajukan topik ibuku adalah pahlawanku. Namun kenyataannya yang ditulis Lily adalah ibu tiriku pahlawanku. Selain itu, susunan kata dan kalimat Lily acak-acakan, tak seperti karya Lily biasanya. Tentu saja hal itu membuat Lily kaget sekaligus bingung, karena ia merasa tak pernah membuat esai seperti itu. Ia pun mengatakan itu adalah perbuatan calon ibu tirinya, yang memang sering membuat masalah dalam keluarganya. Miss Price pun tak mau menerima alasan apapun, dan meminta Lily menerima berapapun nilai yang akan ia terima. Sesampainya di rumah, Lily langsung melabrak Medi. Ia sangat marah karena Medi merubah esai dengan topik yang berbeda. Michael yang menerima pengaduan itu pun memastikan itu kembali pada Medi, dan ia kaget karena Medi mengakui perbuatannya. Medi berdalih ia hanya ingin memberikan sedikit improvisasi pada karya Lily, karena menurutnya ibu tiri juga topik yang menarik untuk diangkat. Namun Lily sudah terlanjur marah, ia benar-benar semakin kesal dengan keberadaan Medi sekarang. This is not your family. Kali ini Michael rupanya memihak pada Lily. Ia merasa Medi harus tahu batasan dalam menjalin sebuah hubungan. Tak seharusnya ia ikut campur, apalagi hal-hal sensitif yang berkaitan dengan almarhum ibu anak-anaknya. Medi terus meminta maaf, namun Michael mengatakan ia seharusnya berpikir sebelum berbuat sesuatu. Setelah Michael pergi, Medi yang kesal meluapkan amarahnya pada Nicole. Ia marah-marah ke Nicole dan mengatakannya tak sopan bermain ponsel seharian tanpa mengindahkan keberadaan dirinya. Medi kemudian mengambil ponsel Nicole dengan sangat kasar. Sementara itu Lily mendapatkan telepon dari Patrick, yang rupanya ia berhasil mendapatkan beberapa artikel tentang Medi dari akun Cynthia yang berhasil ia susupi. Di sana Lily melihat pria yang bernama Tyler, orang yang pernah ditemui oleh Cynthia. Hari berikutnya, atas saran Patrick juga, Lily akhirnya menyelidiki tempat tinggal Medi. Beruntung sesampainya di sana, Medi sedang tak berada di rumah. Kebetulan juga salah satu pintu belakang tidak terkunci. Setelah tiba di ruang utama, Lily terperanjat melihat foto dirinya dan keluarganya tergeletak di meja. Ia pun heran bagaimana Medi bisa memilikinya. Tak hanya itu, ia juga menemukan sebuah kartu nama seorang terapis bernama Dr. Harris. Karena penasaran, Lily segera menemui Dr. Harris di sebuah klinik. Lily pun berpura-pura mengalami masalah mental, hingga Dr. Harris pun bersedia menerimanya. Lily bercerita kalau ia sedang mengalami tekanan sejak kehadiran ibu tiri dalam keluarganya. Dr. Harris pun memberikan banyak masukan dan motivasi kepada Lily. Di saat-saat konsultasi hampir selesai, Lily memberanikan diri menyampaikan kalau ia sedang bermasalah dengan salah satu pasien Dr. Harris yang bernama Medi Sawyer, yang tak lama lagi akan menjadi ibu tirinya. Lily pun menanyakan untuk apa seorang Medi berkonsultasi dengan Dr. Harris. Ia curiga Medi mengalami masalah kejiwaan dan dapat membahayakan keluarganya. Dr. Harris cukup kaget mendengar nama tersebut. Sebenarnya ia tahu betul apa dan bagaimana Medi sebenarnya. Namun ia tak dapat bercerita karena ia harus menjaga kerahasiaan pasien. Akan tetapi ia masih berusaha memperingatkan Lily agar berhati-hati karena selama ini Medi selalu bermasalah dengan orang sekitarnya. Sementara itu di luar sana, diam-diam seseorang memantau perbincangan Dr. Harris dengan Lily. Setelah Lily pulang, tak seberapa lama rupanya Medi mendatangi Dr. Harris. Tanpa menghiraukan kata-katanya, Medi langsung menyerang Dr. Harris. Maddie. 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 Sementara itu, Patrick yang telah berhasil masuk ke akunnya Cynthia menemukan beberapa artikel tentang Medi dan beberapa pengaduan penipuan yang melibatkan dirinya. Saat itu juga Patrick langsung mengabarkan hal tersebut pada Lily.
Lily kemudian segera pergi ke tempat Tyler, namun ia tak menemukan siapapun di sana. Karena tanpa ia ketahui, Tyler sudah tewas dibunuh oleh Maddie. Di tempat berbeda, rupanya Michael sangat khawatir dengan keberadaan Cynthia sekarang. Ia mencoba menghubunginya karena beberapa hari ini ia menghilang begitu saja. Ia pun berniat menelpon polisi jika Cynthia tak berkabar sampai esok hari. Di saat yang sama, siang itu rupanya Maddie telah mengetahui kalau Lily telah mengambil dokumen milik Cynthia dari tasnya. Mengetahui rahasianya telah terbongkar, ia pun bergegas ke sekolah dengan tujuan untuk menculik Nicole. Namun sayangnya penjemputan Nicole tak diizinkan oleh Miss Price karena ia tahu Maddie adalah ibu tiri yang sering bermasalah dengan Lily. Mendengar hal itu, Maddie pun sangat kesal. Tanpa memperdulikan Miss Price, ia menyebut Nicole secara paksa. Melihat hal itu, Miss Price pun langsung menelpon Michael. Tak lama kemudian Lily sampai di rumah. Ia kaget melihat Maddie sudah bersama Nicole. Mengetahui kalau Maddie punya rencana jahat, Lily memintanya melepaskan Nicole karena ia sekarang telah mendapatkan informasi kebusukannya selama ini. Di saat yang sama, Michael pun sampai di rumah. Ia pun kaget melihat Maddie sudah bersama Nicole dan juga Lily. Saat Michael menanyakan apa yang terjadi, Lily meminta ayahnya melihat artikel di ponselnya. Lily menjelaskan kalau Maddie sebelumnya sudah pernah menikah dengan nama samaran yaitu Claire Sullivan. Ia menikahi pria kaya yang mendadak meninggal akibat kecelakaan misterius. Otomatis seluruh harta suaminya pun jatuh ke tangannya. Setelah itu ia juga menikahi pria kaya lain dengan 3 anak. Namun 3 anak tirinya tak menyukainya hingga ia menyandra ketiga anak tersebut dan kemudian meminta uang tebusan pada mantan suaminya. Mendengar hal itu, Michael hanya bisa tercengang. Semua yang dikatakan Maddie selama ini rupanya sebuah kebohongan belaka. Maddie yang gelap mata kemudian mengeluarkan pisau. Kesempatan itu pun digunakan Nicole kabur dan berhasil menelpon 911. Maddie yang kini frustrasi akhirnya mengakui semuanya. Sebenarnya ia melakukan itu hanya untuk memiliki sebuah keluarga yang utuh. Dari kecil ia tak pernah mengenal apa itu namanya keluarga. Ia sangat ingin mewujudkan itu semua, namun ada saja orang yang tak menerima keberadaannya. Michael berusaha menenangkan Maddie dan berjanji akan mengikuti semua permintaannya. Namun Maddie yang sudah sangat depresi kemudian menusuk perut Michael. Michael kembali berusaha menenangkan Maddie yang sudah sangat dikuasai emosi. Namun Maddie rupanya sudah semakin tak bisa mengendalikan dirinya lagi. Ia sekarang sangat berambisi menguasai Michael dan membuat anak-anaknya patuh padanya. Akan tetapi, beberapa saat kemudian terdengar suara sirine polisi yang membuat Maddie sadar sudah saatnya ia kabur. Hari berikutnya mereka kembali beraktivitas dengan tenang tanpa keberadaan Maddie dalam keluarga tersebut. Michael dan kedua putrinya pun telah mengetahui apa yang telah terjadi pada Cynthia. Di sanalah Michael pun berjanji tak akan mencari ibu tiri lagi untuk mereka selama-lamanya. I love you, Dad. Sementara itu di kota yang berbeda, rupanya Maddie masih berkeliaran dengan bebasnya. Dan ia pun kini telah menemukan satu sasaran lagi yang akan menjadi target berikutnya. Jadi Maddie sebenarnya hanya ingin membangun sebuah keluarga baru. Namun ia tak tahu bagaimana cara menaklukkan keluarga tersebut dengan cara yang benar. Caranya yang salah membuat orang di sekitarnya merasa tak nyaman, hingga orang lain pun mulai membenci keberadaannya. Dan hal itu jugalah yang membuat dirinya menjadi seorang psikopat. Sayangnya bagaimana akhir seorang Maddie Sawyer tak pernah diceritakan dalam film. Bahkan ia masih berkeliaran bebas setelah menghabisi beberapa korbannya. Oke teman-teman, jadi seperti itu alur cerita film The Wrong Stepmother kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.